Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di komunitas kajian online bersama dengan Kiai Haji Muhammad Salim Imron yang kita sebut dengan nama Fikroh KOMSI. KO singkatan dari kajian online, MSI singkatan dari Muhammad Salim Imron. Insya Allah kajian ini kita selenggarakan setiap hari Kamis, jamnya berubah-ubah. Untuk hari ini kita mulai pukul 5 pagi, dan untuk pekan depan insya Allah kita lakukan di pukul 7.30 malam. Kami perlu informasikan bahwa Yai Salim Imron juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dan beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo. Sebelum kajian dimulai, mohon bagi yang tidak berpakaian syar'i atau sedang di rumah atau sedang di kamar, sedang tidur-tiduran, mohon bisa menonaktifkan kameranya agar tidak mengganggu partisipan yang lain. Dan kami akan mematikan mic partisipan pada saat kajian dan akan kita nyalakan ketika nanti ada sesi silaturahim. Insya Allah setelah kajian, agar para partisipan saling kenal mengenal, kita akan adakan sesi silaturahim, dan monggo bagi yang jauh, bagi yang baru bergabung, bisa saling memperkenalkan dirinya. Untuk sesi doa dan sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, kami sudah sediakan grup Telegram. Insya Allah kajian kami Fikroh sudah memiliki grup Telegram. Caranya yaitu adalah install aplikasi Telegram dan mencari dengan kata kunci KOMSI, Fikroh KOMSI, gitu. Dan insya Allah kajian ini selain di live streaming kan di Zoom, aplikasi Zoom, juga live streaming di Facebook, dan nanti akan juga direkam baik di Facebook maupun di YouTube. Rekaman-rekaman kajian ini sudah ada sampai 28 dengan yang hari ini. Insya Allah kami akan share di grup Telegram. Demikian informasinya. Tafadhol Yai memulai kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Fikroh kajian online MSI yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2020 kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali di kajian online dalam keadaan sehat walafiat. Marilah seperti biasa kita dahului dengan memohon hidayah kehadirat Allah, agar apa yang kita kaji pagi ini diiringi taufik serta hidayahnya, yang kita harapkan nanti bisa membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, menyambung kajian kita pada Kamis-Kamis yang lalu, saat ini masih bagian ketiga dari bahasan betapa pengaruh anak-anak ini dalam kehidupan rumah tangga orang tua khususnya. Nah, saya sudah sampaikan di awal, anak-anak ini adalah anugerah karunia dari Allah kepada sebuah rumah tangga yang tak ternilai, sekaligus sebagai amanat. Nikmat sekaligus sebagai amanat. Maka ajaran Islam mengingatkan kepada kita, nikmat Allah berupa apapun, utamanya anak-anak ini harus disyukuri. Ini anugerah Allah. Sekaligus amanat titipan Allah yang berupa anak ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka dari sinilah saya ingatkan kenyataan di masyarakat, ada orang tua seperti kita ini merasa anak ini nikmat Allah disyukuri, akhirnya terus memuji, beribadah kepada Allah karena rumah tangga sudah dikaruniai anak. Dalam satu sisi seperti ini, anak membawa kebahagiaan. Apalagi kalau kemudian ditunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Mendidik, membimbing, mendampingi anak menjadi anak soleh bagi kita, lebih-lebih akan bahagia. Akan tetapi kalau nikmat itu kemudian dikufuri dan kemudian amanah disia-siakan, maka sisi baliknya anak akan menjadikan penyebab penderitaan rumah tangga, kesengsaraan rumah tangga. Ini yang kemarin saya sampaikan, ibarat pisau bermata dua. Nah, perkembangannya selanjutnya seperti halnya telah saya sampaikan, Allah menciptakan anak manusia yang kemudian disebut di Al-Quran sebagai dzurriyah, itu bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, generasi keturunan yang baik-baik, yang thayyibah. Dan yang kedua adalah generasi keturunan anak manusia yang oleh Allah diistilahkan dhi'afan, lemah. Ya. Yang thayyibah ini dari doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria mohon kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Maka diberilah oleh Allah Nabi Yahya dan seterusnya. Kemudian yang thayyibah ini kalau kita dampingkan dengan doa Nabi Ibrahim, muncullah istilah di Al-Quran anak soleh. Ini yang terkenal di kalangan keluarga muslim, harapannya anak keturunan menjadi anak soleh-soleh. Nabi Ibrahim 100 tahun lebih tidak punya anak, tapi tidak henti-hentinya beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Dikarunia anak yang soleh-soleh. Maka lahirlah keturunan Nabi Ibrahim yang banyak dipilih jadi para nabi dan rasul. Nah, kita tiru itu, kita harapkan. Di samping itu Allah berikan doa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Generasi yang jadi buah hati orang tua. Cendermatanya orang tua. Yang menyenangkan, membanggakan orang tua. Nah, kita tentu berharap sebagai orang tua muslim, segitiga sama sisi ini yang saya istilahkan. Anak keturunan kita yang thayyibah, yang soleh, yang qurrata ayun. Penjelasannya kemarin sudah. Kemudian tapi Allah juga ingatkan, tidak semua harapan orang tua akan terwujud. Allah ingatkanlah di surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu alaihim. Hendaknya orang tua punya rasa khawatir, nanti kemungkinan akan lahir, akan muncul generasi yang lemah. Lemah apanya? Kalau disandingkan dengan ayat yang lain,
Ada anak yang lemah dalam kaitan penampilannya itu hanya sebagai perhiasan hidup. Isinya kosong. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Di surat Al-Kahfi Allah ingatkan. Anak-anak ini merupakan perhiasan hidup di dunia. Saya dulu istilahkan boneka. Ya, boneka itu ya untuk bangga-banggaan tak, hanya untuk hiasan tak, tapi tidak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua di surat At-Taghabun Allah munculkan, ingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak yang jadi fitnah dari cobaan, gudodok kepada orang tua, kepada lingkungan. Ya, saya hanya dampingkan dengan istilah anak yang zinatun itu anak manja, generasi santai. Kemudian yang fitnah itu anak nakal, anak bedik. Yang ketiga, ini yang paling diingatkan oleh Allah. Tempo hari saya sampaikan, semua anak-anak yang thayyibah, soleh, qurrata ayun, zina, dan fitnah, itu disampaikan oleh Allah dengan kalimat kalam khobar, kalam berita, pemberitahuan begitu saja. Tapi begitu Allah ingatkan tentang yang ketiga aduun ini, maka orang mukmin yang dipanggil oleh Allah. Kalimatnya kalimat khitab. Diberitahu langsung, bukan kalam khobar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, berarti dipanggil. Ya, dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdaruhum. Hati-hati, di antara anak-anak kalian ini ada yang nanti jadi musuh. Karena itu peringatan Allah, fakhdaru, hati-hati. Semua orang muslim tentu tidak ingin sekali. Naudzubillah min dzalik, kalau anak cucu kita menjadi aduun, generasi durhaka. Nah, ini yang paling kita khawatirkan. Cuma ini semuanya diingatkan oleh Allah. Nah, masalahnya anak-anak yang saya gambarkan 5 macam ini ya, yang soleh, yang qurrata ayun, yang zinatun, yang fitnatun, yang aduun, menghadapi tantangan hidup yang sama. Sama, tidak ada pilih-pilih. Karena hakikatnya 5 macam anak yang disebut Allah di Al-Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang hari ini berkembang kompleks seperti ini. Apa tantangan hidup yang dihadapi anak-anak kita ini, anak keturunan kita, antara lain yang bisa saya amati ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sefaham dengan saya. Yang bisa kita lihat masa kini dan yang akan datang, generasi now sekarang ini, generasi apa ini? Ini pertama, pertambahan jumlah penduduk tak terhindarkan. Di mana-mana manusia semakin bertambah. Maka ada hukum sosial, semakin tambah banyak orang, semakin tambah banyak masalah. Anak-anak sudah dilingkungi oleh berbagai macam perkembangan manusia yang wataknya, sifatnya, temperamennya, kemampuannya bermacam-macam. Di tengah-tengah kemajmukan heterogenitas anak manusia, itulah anak-anak cucu kita ini sedang berkembang. Yang kedua, industrialisasi di sekitar kita sebagai konsekuensi pembangunan bangsa mengarah kepada pola hidup konsumerisme plus materialistis. Di mana industrial ini melahirkan produk barang, dibutuhkan pemasaran, muncul toko-toko serba ada mulai dari tingkat PKL sampai mall tingkat bintang 5, ditunjang lagi dengan ini IT, dengan kemajuan teknologi, maka semua manusia sekarang ini dihadapkan dengan iming-iming supaya belonjo. Ini yang disebut konsumerisme. Tuku. Akibatnya anak-anak cucu kita digiring ke arah sini menjadi materialistis. Ukurannya kebendaan. Bagaimanapun tantangan ini tidak bisa kita hindarkan. Karena zamannya sudah memang begini, inilah zaman now. Cucu saya saja mudah-mudahan sama dengan cucu Bapak Ibu. Yang belum bisa apa-apa itu sudah minta apa ini dan itu. Apalagi mall sekarang, mart sekarang ini sudah di lingkungan kita.
Tuh ya. Yang ketiga, akibat selanjutnya kebutuhan hidup keluarga, anak cucu bertambah. Tidak cukup dengan A, B, C, tapi sampai Z dituntut terus. Minta ini, minta itu, minta ini, kebutuhan hidup ini. Akibat selanjutnya orang tua mobilitas hidupnya semakin tinggi, dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga. Saya pakai istilah mobilitas hidup orang tua semakin tinggi, papa sibuk, mami repot. Papa masuk kantor, papi nang pabrik. Atau sebaliknya, papa yang pabrik, mami yang ke kantor. Anak-anak mulai turun perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Di tengah-tengah kehidupan seperti ini, kalau memang pembantu, anak diasuh oleh pembantu. Kalau pembantu tidak ada, anak dititipkan di panti titipan anak. Anak kemudian dilepas begitu saja, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Ini masalah. Kebutuhan selanjutnya atau tantangan selanjutnya, setelah anak-anak dewasa, lulus dari pendidikannya, tentu akan cari lapangan kerja. Maka tantangan muncul, lapangan pekerjaan semakin sempit. Tidak seimbang dengan angkatan tenaga kerja. Demand ya, kebutuhan dan permintaan ini tidak seimbang. Apalagi mohon maaf, suasana corona mulai dari bulan Maret sampai Oktober ini, mau tidak mau mempengaruhi ekonomi dunia, ekonomi masyarakat, ekonomi kita. Lockdown lah siapapun yang merasa terjun di dunia bisnis. Nah, karena lapangan pekerjaan sempit, tenaga kerja lebih banyak, muncul tantangan berikutnya, persaingan hidup tak terhindarkan, semakin tambah ketat. Kalau sudah hidup di tengah-tengah zaman seperti ini, mau tidak mau akan bersaing. Dalam segi apa? Pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, politik, terus bersaing. Tingkat lokal, lingkungan kita, desa, kecamatan, sampai kabupaten. Regional, sepersaingan provinsi. Di tingkat nasional, karena sudah IT-nya membuka kepada kita. Sampai tingkat global. Mohon maaf loh, dunia pendidikan sekarang, orang luar negeri sudah bisa mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia. Nih, yang di Surabaya itu, yang sebelah Surabaya Barat itu. Nah sekarang pendidikannya di komplek yang sebelah Surabaya Barat, saya sudah sebut, sudah ditangani oleh internasional. Rumah sakit sudah masuk di wilayah beberapa kota dari rumah sakit yang dikelola dari investor asing. Dan seterusnya. Bukan ya mustahil Pak Oni dan Bapak-Bapak sekalian, masjid nanti pun juga demikian. Tinggal persaingannya lokal, regional, sampai tingkat global. Inilah yang dihadapi anak cucu kita. Kalau orang tua tidak bisa memahami hal kali ini, ya santai-santai saja. Nah, tantangan ini dihadapkan kepada anak cucu kita, ditambah lagi, ini perkembangan zaman loh ya, yang saya sebut ini 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah lagi persaingan tantangan umat Islam secara menyeluruh, baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu mohon ini diperhatikan kepada bapak-bapak yang diamanati oleh jamaah untuk menjadi takmir masjid. Nah, siapa yang merasa jadi takmir masjid, coba ini diperhatikan. Yang dari luar ya, maksud saya yang dari luar Islam. Bagaimanapun harus kita pahami, non-Muslim juga bersaing dengan umat Islam seperti kita. Lewat mana? Lewat banyak segi. Yang dalam kaitan dengan moral. Umat Islam ini ditantang kehidupannya dengan faham ateisme. Jangan dikira aliran, faham, atau ideologi ateisme itu tidak ada. Memang di Indonesia secara kelembagaan organisasi dilarang sejak TAP MPR sekian ya, itu MPRS yang lalu itu. Tetapi fahamnya masih terus. Dan ateisme ini gaya baru itu sekarang muncul, biarlah beragama,
tapi diakane akoni. Muslim mohon maaf, Islam KTP. Mengaku Muslim tapi enggak ngereken karo pangerane, karo Gusti Allah. Tidak mau tahu dengan syariat agamanya. Bahkan benci kepada nilai-nilai ajaran agama. Lo paham ini terus merembet. Dan anak cucu kita dipengaruhi lewat medsos, lewat pergaulan. Yang kedua materialisme. Ya tadi itu. Paham kebendaan. Digiring terus umat Islam ini dengan ukuran benda, materi, yang kalau materi banyak itu disimpan, diringkes. Jadi saya pakai istilah kresek-kresek. Perkawinan, tolek mantu ukurannya kresek-kresek. Pendidikannya kalau anak demi kresek-kresek. Memilih pemimpin demi kresek-kresek. Ini kan digiring ke arah materialisme. Jangan-jangan nanti mudah-mudahan tidak ada mau jadi takmir masjid ya karena ingin kresek-kresek. Mohon maaf koreksian saya sebagai mohon maaf ini mubalek ya ukurannya saya mau mubalek tapi ingin kresek-kresek. Loh, digiring kan materialisme. Sehingga nilai-nilai moral, nilai akhlak, nilai ikhlas sudah mulai ditantang luntur. Yang ketiga sekularisme. Faham pemisahan antara dunia dan akhirat. Istilah Islam kita. Akhirat diurus akhirat, dunia diurus dunia. Saya biasanya sampaikan, sekarang sudah mulai tampak. Nek wis ngaji di masjid, mari bicara tentang akhirat. Hukum halal haram dibahas tuntas. Dosa pahala diingatkan. Surga neraka diiming-imingkan. Tapi kalau sudah ngaji jangan pakai memasukkan masalah politik, masalah negara, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Bukan gak enak. Pokoknya masjid dibahas akhirat. Nah kalau sudah di kantor, di pabrik, di tempat kerja, mari bicara dunia. Halal haram ojo digawa nang kantor. Ya. Surga neraka jangan dibawa ke pasar, bukan tempatnya. Ini sekularisme, memisahkan. Pelan-pelan anak-anak kita dihadapkan kepada lingkungan yang seperti ini. Yang keempat, liberalisme, paham kebebasan. Beragama bebas, berkumpul bebas, nikah bebas. Sampai ada istilah kumpul, entah kumpul apa itu. Ini liberalis. Nah, kebebasan. Unggah-ungguh, toto kromo, di tengah-tengah keluarga sudah mulai luntur. Bapak ibunya di kamu-kamu. Guru di kamu-kamu sederajat. Pelan-pelan ini masuk. Dan yang kelima, pluralisme. Menganggap semua agama itu sama. Ini yang saya maksud pluralisme agama. Sehingga antara Islam dengan agama yang lain dianggap sama. Ajarannya sama. Akhirnya akulturasi, percampuran budaya. Ini tantangan dari luar. Bukan ciptaan umat Islam ini. Tetapi justru umat Islam dimasuki oleh isme-isme. Oleh faham-faham seperti ini. Sudah mulai terasa ini. Tidak ada bentuknya, tidak ada organisasinya, tidak ada lembaganya, tidak ada pengurusnya. Tapi pelan-pelan masuk. Selemut, selumut, masuk rumah tangga kita. Ini dari luar ya. Yang dari dalam umat Islam sendiri, bisa kita amati, muncul. Dhallu fa'adhallu, kata Nabi dalam sebuah hadis beliau. Nanti kita bahas kapan-kapan. Saya pakai istilah sesatisme. Jadi umat Islam ini dipengaruhi dari dalam ajaran agama Islam supaya sesat. Betapa masih ada saja hari-hari terakhir ini orang mengaku jadi nabi. Mengatakan dapat wahyu. Menciptakan aliran baru. Merubah-rubah syariat agama Islam yang sudah baku. Ini kan sesat. Akhirnya menyesatkan. Anak-anak kalau kemudian tidak terkontrol oleh orang tuanya pendidikan agama, nanti akan masuk ke sini. Dhallu fa'adhallu, kata Nabi. Mereka ini sesat, lalu menyesatkan orang banyak. Yang kedua, fanatisme. Cinta berlebih-lebihan kepada kelompoknya.
Ya, ini fanatisme. Fanatis itu baik, tapi kalau sudah ada pakai fanatisme itu apa itu ya? Fresh blood apa itu ya? Cuci otak. Aliran ini memasukkan lebih dahulu cuci otak. Selain kita semuanya salah. Umat Islam semuanya yang tidak sepaham dengan kita salah semuanya. Maka jadilah anak-anak ini diarahkan untuk cinta berlebihan kepada kelompoknya sendiri. Yang tidak diharapkan dan dilarang Nabi, akhirnya muncul takfirisme. Suka mengkafirkan sesama umat Islam. Itu fanatismenya ke sana. Muncul kalau begitu berikutnya radikalisme. Baik fisik maupun mental. Suka berbuat kasar. Ya, suka berbuat ancaman. Nah ini radikalisme sudah masuk kan, saya tidak perlu loncakin lagi. Lalu apalagi kalau ambivalisme, avanturir, tokoh-tokoh yang suka mencolot loncat, bajing loncat katanya, ke sana kemari. Akhirnya menjadikan generasi muda muslim kalau tidak hati-hati akan jadi kutu loncat ke sana kemari. Pendiriannya tidak ada. Nah yang kelima, transnasional, aliran dari luar negeri masuk ke Indonesia mengangkat bahwa semua ini tidak sama apa itu salah karena itu mau disatukan menjadi satu kepemimpinan, satu aliran seluruh dunia. Nah ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu selaku orang tua agar mengamati perkembangan anak-anak di tengah-tengah pengaruh perkembangan zaman seperti yang 5 saya sebut, lalu pengaruh luar dalam seperti ini. Ini bagaimanapun harus disadari oleh semua orang tua. Nah, ketiga-tiga kedua-duanya ini nanti mempengaruhi generasi kita melalui teknologi informasi secara global. Artinya lewat HP, lewat Facebook tadi itu, lewat YouTube, lewat apa ini? Berbagai macam aplikasi melalui apa ini ya alat-alat komunikasi lah. Sekarang anak-anak kita sudah punya akses luar biasa sudah. Nah di tengah-tengah kehidupan seperti inilah anak-anak kita berkembang. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, oh ini ya ini tadi sudah apa itu saya jelaskan. Malah ada ini Pak Oni, ada pembagian generasi menurut perkembangan sosial ini. Sekedar pengetahuan Bapak ya. Kakek nenek kita yang lahir tahun 1914 ke atas katanya, itu generasi diam. Pokoknya dituturi menang, menerima apa adanya. Komunikasinya ya masih mulai surat. Pertama kali dulu itu ya lewat kertas, lewat daun itu. Nah, sir-siran ya lewat ini. Nah, kemudian tahun sekitar 20 Pak Oni sampai kemerdekaan kita 45, istilahnya ada Bobby Bombs. Orang tua sudah mulai tampak usahanya, tapi komunitas tani, kaya, harta, tapi kosong spiritual. Ya karena pengajian masih belum banyak seperti sekarang. Maka orang kakek nenek moyang kita itu kaya-kaya. Tapi moralitas beliau-beliau ini kosong spiritual. Komunikasinya masih pakai surat ini, kertas. Nah, muncul kemudian generasi X. Ya, mulai tahun 40, 45 sampai 65 itu disebut apa itu generasi X. Gagap teknologi informasi. Mulai informasi teknologi ada, telepon dan seterusnya itu, tapi tidak menguasai. Jadi komunikasinya di samping surat menyurat lewat kertas, ya lewat telepon. Telepon kabel itu. Nah barulah kita bapak-bapak, ibu-ibu seperti saya yang lahir antara tahun 60 sampai 2000 itu disebut generasi Y, X, Y. Ini sudah mulai menguasai teknologi informasi. Sudah mulai ada HP, sudah mulai ada email dan seterusnya. Nah anak cucu kita sekarang ini disebut generasi Z. Generasi milenium, generasi digital, mulai tahun 2000 sampai ke atas.
Milenial itu kan orang mengatakan 1000 tahun sekali. Ya zaman ini Pak Oni diputar oleh Allah, zamannya ini ada yang paling cepat putaran roda. Kita istilahkan sekon. Tak 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 itu digital itu. Di atas sekon apa? Detik. Di atas detik menit. Di atas menit jam. 1 jam sekali putar. 1 hari, 1 malam. Seminggu sekali. Sebulan sekali. Ya, kita katakan sebulan. Kalau 12 bulan sekali, 1 tahun. Kalau 8 kali putaran, 1 windu. Oh, satu ya betul kan? Nah, 1 windu. Nah, kemudian ya betul. Kemudian kalau 100 tahun kan 1 abad. Nah, kalau 1000 tahun kan muncul milenium. Maka kemarin ketika kita memasuki tahun 2000 disebut kita masuk milenial kedua. Maka anak cucu kita yang kita lahirkan hari ini yang diberi hidup oleh Allah di atas tahun 2000 akhirnya disebut generasi milenial. Generasi no, tanggap dengan perkembangan IT. Orang tuanya sudah kalah cepat penguasaan teknologinya. Maka sosial media jadi acuan untuk berkomunikasi. Pengaruh negatifnya anak-anak sosialnya kurang. Sebab dari rumah, dari kamar sendiri-sendirian bisa sudah bersosial lewat media. Komunikasi dengan temannya, antar RT, RW, kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, Indonesia, sudah akses ke luar negeri. Jadi pergaulannya sekarang menurun. Salah-salah kalau tidak ditanggapi orang tua, generasi now ini mengarah kepada individualistis. Kumpul-kumpul sama keluarga di rumah sudah jarang. Makan bersama sudah jarang. Ini tantangan. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang seperti inilah anak cucu kita berkembang, maka tantangan hidup yang sama ini, kemungkinan ini, saya sampaikan, kemungkinan yang terjadi. Satu, anak-anak sukses dalam hidup. Ya, belajarnya, pekerjaannya, prestasinya, dan lain sebagainya menjadi generasi yang sukses. Tetapi kemungkinan yang negatif mungkin gagal. Di tengah-tengah persaingan tadi itu kalah. Ada yang menang. Prestasinya menurun. Pekerjaannya gagal. Yang lain-lain juga gagal. Ini hidup ini seperti beberapa kali saya sampaikan, pandai-pandai memilih satu di antara dua. Menang atau kalah. Sukses atau gagal. Karena ini keputusan Allah juga. Maka ketika ada anak-anak generasi kita yang sukses dalam hidupnya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam keterampilannya, kemungkinan juga ada dua sikapnya. Ada anak-anak yang sedang dibimbing oleh orang tuanya menjadi generasi yang selalu bersyukur ketika sukses. Ini karunia Allah, ini bimbingan orang tua, ini jasa guru dan yang lain. Selalu hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada pimpinan, dan kepada Allah. Tetapi kemungkinan yang negatif menang, sukses, jadi sombong. Karena sudah merasa sukses dalam hidup, lupa orang tua, lupa guru, lupa nilai ajaran agama, seolah-olah prestasi yang dicapai hasil karya saya sendiri. Maka muncul orang tua Jawa mengatakan, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Sombong dalam sukses. Begitu juga ketika kalah dalam persaingan, gagal dalam hidup. Ada kalanya bisa sabar, tabah menghadapi kenyataan kegagalan, tetapi juga ada kalah dan gagal dalam hidup menjadi putus asa. Betapa tidak sedikit bicara tingkat SD saja loh. Gagal bercinta yang masih mambu kencuri loh. Iso bunuh diri. Tingkat SMP ditolak cintanya bunuh diri. Apalagi tingkat SMA. Pacarnya kemudian selingkuh bunuh diri. Mahasiswa bunuh diri ada. Betul saja. Kalau tidak gitu sutris Pak Oni. Ini sutris.
Karena gagal dalam hidup. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang kenyataannya di masyarakat juga ada. Karenanya penampilannya bisa kita lihat, jamaah sekalian. Anak-anak kita yang menang sukses dalam hidup, tetap bersyukur kepada semua pihak, penampilannya dimanapun rendah hati, low profile, tawaduk. Sedangkan yang sombong ketika sukses akan menjadi individualis tadi itu. Menting no awai dewi tok. Suka merendahkan pihak lain. Ini penampilannya. Yang gagal tapi tetap sabar juga gitu, tegar dalam hidup. Tahan bantingan, saya katakan. Karena ya ada bimbingan, ada arahan, ada masukan nasihat. Jadi kegagalan tetap dengan sabar tegar. Bahkan ada ungkapan bahwa ini kegagalan adalah sukses yang tertunda. Makanya itu tegar. Gagal 1 kali, gagal 2 kali. Nanti pada saatnya kalau tegar akan sukses. Try again, friend. You'll be success. Entah, saya diajari Pak Oni itu. Coba dan coba sekali lagi. Coba lagi, nanti Anda akan sukses. Itu yang tegar. Sedangkan yang putus asa ada 2 kemungkinan lagi Pak Oni. Kadang-kadang generasi yang gagal dalam hidup putus asa, marah-marah saja. Murang-muring tok. Suka nyala-nyala notok. Tetapi ada juga yang tidak kuat mentalnya, akhirnya stres. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan ini nyata ada di masyarakat. Orang tua tentu sekedar ini saling mengingatkan, memahami. Ada kemungkinan anak cucu kita seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Fikroh komunitas kajian online MSI yang saya hormati, kecemburuan sosial muncul. Saya sudah arahkan tadi itu bahwa pengaruh yang paling besar di tengah-tengah kehidupan anak cucu kita adalah materialistis. Kebendaan tok. Kresek-kresek tok tujuan hidup. Maka ketika sudah bicara tentang rizki, tentang ekonomi, tentang kresek-kresek material, muncullah kecemburuan sosial. Karena itu akhirnya kesenjangan ekonomi, apalagi ekonomi liberal. Karena persaingan bebas, muncullah ungkapan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dari kesenjangan ekonomi ini, dum-duman ini pembagian rizki. Masalahnya, kalau kita sudah berbicara tentang pembagian rizki, ini hak prerogatifnya Allah. Allah yang punya rizki memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Yarzuqu may yasha'u. Berikan rizki oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Ada yang diberi banyak, pekerjaannya mudah, sukses bisnis, lalu jadi banyak. Ada yang diberi sedang-sedang saja. Ada yang diberi dengan sedikit. Kira-kira Pak Oni ini masuk yang mana ini? Yang banyak, yang sedang, atau yang sedikit Pak Oni? Nah, bisa kita, Bapak Ibu sekarang bisa koreksi. Masuk yang mana ini? Yang diberi rezeki banyak oleh Allah memunculkan kelas high class, kelas tinggi. Strata atas. Yang sedang, ya kelas menengah. Yang sedikit, kelas bawah. Mau tidak mau sekarang gambaran fenomena masyarakat sudah ada ini. Sampai-sampai dalam pengajian saja ada kelas-kelasan loh Pak Oni, diakui atau tidak. Penceramah yang high class, komunitasnya, pendidikannya, pekerjaannya tinggi-tinggi dok. Maka nuwun sewu Pak Oni, Mubalek seperti saya ini juga kelasnya kelas tinggi. Karena kresek-kreseknya. Nah, yang kelas sedang menengah juga ada. Lembaga pendidikan, pengajian, sosial kemasyarakatannya. Sampai nuwun sewu ibu-ibu, tingkat arisan saja loh. Muncul komunitas arisan kelas tinggi, kelas menengah, kelas bawah. Arisannya yang kelas tinggi misalnya emas, inten, berlian Pak Oni. Yang kelas menengah mungkin lewat rekening-rekening saja.
Yang kelas bawah ya 10.000-an, 5.000-an. Itu. Ini kelas sedikit ya. Kenyataan inilah, Islam memang tidak membawa kelas ini. Tapi kenyataan di masyarakat seperti inilah yang terjadi. Maka yang kelas tinggi ini Pak Oni, muncul fenomena penampilan sosialnya itu tinggi hati. Tinggi hati. Yang kelas menengah suka iri hati. Dan yang kelas bawah sakit hati. Ingat hadis Nabi yang sering kita baca, kita dengar. Menungso iku apa jari sak kepal jerone hati. Ya kalau ini baik, seluruh aktivitasnya baik. Kalau buruk, aktivitasnya buruk. Akhirnya kata Nabi itu adalah hati. Nah hati manusia ini terpengaruh nanti pada kelas-kelas ini. Ada enggak di lingkungan kita orang tinggi hati? Ada enggak orang di sekitar kita yang suka iri hati? Dan ada enggak orang di sekitarnya yang sakit hatinya? Al-Quran sudah mengatakan ini hati manusia. Nah, penampilannya yang tinggi hati acuh tak acuh kepada lingkungan. Mencep pokoknya. Karena muncul sopo aku, rasa mensinten. Tinggi hati, so acuh. Yang iri hati suka fitnah. Nah ini komunitas kelas menengah ini kalau tidak hati-hati, suka iri hati. Kalau iri hati, ini fitnah. Fitnah nabok nyeli tangan. Ada teman sukses bekerja, usahanya bisnisnya maju, sudah fitnah. Paling-paling duingon-ingon tuyul itu. Dan seterusnya. Itu fitnah sudah. Dan nah, yang sakit hati, mohon maaf loh Pak Oni, saya tidak kebiakuya ini. Tapi ada. Yang sakit hati suka buat rusuh. Dan mohon maaf, anak-anak ini masuk ke sini pelan-pelan. Kemarin Pak Oni, sampai bisa lihat, sampai bandingkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ada unjuk rasa, ada demo. Nah, yang demo santun, menyampaikan aspirasi sesuai dengan undang-undang peraturan banyak ada. Tapi ada yang kemudian memanfaatkan medsos untuk menebarkan fitnah. Tetapi juga ada yang membuat kerusuhan. Ditanya, ada apa demo? Nggak tahu. Pokoknya ngerusak. Ini fenomena. Dan ini kenyataan. Ini ilmu sosial yang menyatakan bahwa manusia tingkat pendidikannya, berpikirnya, lingkungannya akan membentuk kelas-kelas seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu, nah ini pembicaraan kita, lalu solusinya itu apa menghadapi semuanya ini? Apa solusinya? Ya kan? Maka mari kita ingat, perkembangan anak manusia ini kan dipengaruhi oleh 3 poin, 3 faktor. Yang pertama keluarga, sudah kita bicarakan. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga lingkungan. Bagaimana keluarga dari anak-anak ini? Sakinah, berbahagia, rukun, damai enggak orang tuanya? Atau malah broken home? Atau malah cekcok saja, mempengaruhi. Dunia pendidikan juga begitu. Lingkungan apalagi, dan ini sudah kita bicarakan. Maka keluarga, pendidikan, dan lingkungan ini harus ditingkatkan mutunya. Muncullah istilah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimanapun kalau orang tuanya kualitas sumber daya manusia ada peningkatan, pendidikannya, moralitasnya, perilakunya, ini akan banyak mempengaruhi SDM-nya anak-anak. Jelas berbeda, mohon maaf loh Bapak Ibu, keluarga yang SDM-nya kualitas tinggi, sedang dan nano akan mempengaruhi anak-anaknya. Pendidikan juga begitu, lembaga pendidikan harus ditingkatkan SDM-nya. Ya, kalau sudah bicara pendidikan memang kompleks. Ya fasilitas infrastrukturnya,
Peralatan pendidikannya, guru-gurunya, pimpinannya, itu semuanya harus ditingkatkan. Apalagi lingkungannya. Lingkungan komunitas di mana anak ini berkembang juga harus seiring sejalan, harus ada peningkatan SDM. Nah, sekarang kalau kita paham, kita bisa memahami ini, maka mari kita, Bapak Ibu yang sekarang sedang saya ajak untuk komunikasi lewat online ini, kita sebagai anggota keluarga, sebagai Bapak, sebagai Ibu, mari berusaha untuk meningkatkan SDM kita. Sebagai orang tua, seiring dengan kemampuan zaman, kemampuan diri kita mengiringi agar kita tidak ketinggalan dunia anak-anak sekarang. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, Ustadz, Ustazah, ya, yang lembaga pendidikan formal atau non formal, itu pun juga harus ditingkatkan. Saya berusaha, Pak Oni, untuk menyesuaikan zaman. Saya dulu gaptek terhadap teknologi. Tapi karena teori ini saya pahami, saya harus mengikuti. Sebagai Ustadz, jika saya dipanggil Ustadz, sebagai Pak Yai, ya harus pelan-pelan. Kebetulan kebetul Pak Oni. Saya diajari lewat online ini, saya bisa mengikuti. Nah, mohon maaf kalau kemudian guru-guru, ustadz-ustadz ini yang kuda-kuda nggak bisa begini-begini, nuwun sewu, ketinggalan zaman. Anak-anak sudah gurunya masih timik-timik. Ini berarti kan yang terjun di dunia pendidikan harus juga menyesuaikan peningkatan SDM. Lingkungan juga demikian adanya. Bahkan lingkungan ini lebih cepat. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini lewat apa? Apanya yang ditingkatkan? Kalau menurut saya Pak Oni, iptek dengan imtaknya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan harus dikuasai anak-anak. Kalau anak cucu kita tidak berilmu pengetahuan, tidak menguasai teknologi, tidak punya keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing, nun sewu di luar takdir Allah loh ya. Saya bicara manusiawi saja. Akan ketinggalan zaman, tersisih di tepi jalan. Orang tua bertanggung jawab kalau anak cucunya nanti tidak bisa mewarnai kehidupannya karena tidak ada kemampuan menguasai ilmu, tidak ada penguasaan teknologi, dan tidak punya keterampilan sama sekali. Akan tersisih di tepi jalan. Wallahu a'lam. Saya ini hanya mengukur secara analogi dan empiris kenyataan di lapangan. Karena itu tuntutan orang tua, kewajiban orang tua bagaimana anak cucu kita arahkan untuk menguasai disiplin beberapa ilmu pengetahuan, ya, menguasai teknologi, fahamlah paling tidak tentang teknologi, plus keterampilan sesuai dengan bakat. Ini yang harus ditingkatkan. Menguasai iptek. Tapi iptek saja tidak cukup. Harus dengan perkembangan imtaknya. Imannya kepada Allah, takwanya kepada Allah, akhlakul karimanya harus juga ditingkatkan. Ini kewajiban orang tua. Terutama Bapak. Nuwun sewu Pak Oni, saya kemarin sindir-sindir dengan kalimat kasar. Ojo pinter gaya anak tok ae. Nah, kalau sudah pinter gaya anak, ya harus bisa pinter mendidik, membimbing, mengarahkan anak ke arah penguasaan iptek dengan imtak. Sebab nuwun sewu Pak Oni, ini kebebasan ya, ini hak asasi orang tua. Saya amati Pak Oni, ada beberapa orang tua yang hanya mengarahkan anak-anaknya ini menguasai iptek saja. Tanpa imtak. Sudah sekolah, sampai tingkat itu. Mulai dari ya tingkat dasar, tingkat menengah, lalu perguruan tinggi. Sekarang ukurannya dengan S1, S2, S3, sampai S lilin Pak Oni. Terus bimbing tanpa imtak. Sukses dalam dunia pengetahuan. Tapi apa yang terjadi? Moralitanya rapuh. Hasil akhir, saya tidak generalisasi, mohon maaf. Mboten gebyak uyah podo asine. Pertanyaan saya simpel Pak Oni.
koruptor-koruptor yang ada di negara kita, baik yang kepegang KPK maupun yang belum, kinten-kinten tiang pinter nopo tiang bodoh. Orang kaya raya apa miskin? Punya jabatan kedudukan apa tidak? Wis pinter, soge, pangkat, ngentitan Pak Oni. Mengapa? Imtaknya ini loh. Imtaknya ada lemah, tidak ada. Itu yang terjadi. Kita tidak ingin anak cucu kita, keluarga muslim ini nanti, anak-anak generasi kita menguasai iptek tanpa imtak. Bagaimana nasib negara? Bagaimana nasib bangsa? Bagaimana nasib keluarga kita nanti ke depan? Sebaliknya Pak Ani, mohon maaf lagi saya amati, ada orang tua yang mengarahkan anaknya kepada imtak semata-mata. Imannya diperkuat, takwanya diawasi, dibimbing betul, akhlaknya dibina. Nah kalau seluruh anak-anak muslim hanya mengarah imtaknya yang kuat tanpa iptek, mohon maaf loh Pak Oni dan jamaah sekalian, non-muslim kita itu sudah ada di angkasa, sudah ada di langit. Kita pandai membaca ayat di surat Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ini stata'tum antamfudu min aqtari sama famfudu. La tamfuduna illa bisultan. Wahai komunitas jin dan manusia, tembuslah angkasa. Tembuslah luar sana, angkasa sana. Nah, kalian tidak akan bisa ke langit, ke angkasa sana tanpa sultan, kemampuan, iptek. Sekarang mohon maaf, siapa yang pertama kali manusia bisa mengelilingi dunia, bumi? Orang komunis, orang Rusia. Yuri Gagarin dulu itu. Lalu baru orang Amerika, non-muslim semuanya. Yang sekarang menguasai dunia ini. Baik ekonomi, politik, apa sajalah. Mengapa? Karena mereka kuasai iptek. Siapa yang menciptakan alat komunikasi canggih ini Pak Oni? Nuwun sewu. Ini kenyataan. Oleh karena itulah idealnya. Nah ini Pak ini, saya pakai istilah ideal. Sebaiknya, tidak harus ya, sebaiknya anak-anak kita idealnya itu peningkatan SDM-nya itu ada iptek, ada imtak. Ditingkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi plus ketampilannya, iman takwanya juga mumpuni, akhlaknya baik, dan itu ditempatkan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Imtaknya Pak Oni, ya istilah kita santri itu di pengajian. Saya Pak Oni mohon maaf, lahir di tengah-tengah lembaga pendidikan dan hidup sampai sekarang memimpin pendidikan. Ya nuwun sewu Bapak Ibu, di tempat saya, Pondok Pesantren Mambul Hikam, dititipi anak masyarakat sekarang sudah berjumlah 1.250. Anaknya orang banyak, tapi saya sendiri dan pembantu-pembantu ustadz guru-guru di komunitas saya tidak mampu mendidik anak sendiri. Ya saya diamanati sekian banyak anaknya masyarakat. Lalu saya bekerja sama dengan guru-guru bimbing. Tapi anak saya sendiri tidak saya didik sendiri, saya tidak mampu. Karena itulah saya sekolahkan, saya pondokkan. Itu contoh saja. Orang tua tidak mampu membimbing, mendidik, meningkatkan SDM-nya anak cucu. Maka solusinya, ya dua ini Pak Oni. Kalau memang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, anak-anak harus sekolah. Plus anak-anak harus ngaji. Biar imtaknya ini seiring sejalan dengan penguasaan iptek. Dua-duanya ini mau tidak mau Pak Oni untuk ke depan harus seiring sejalan. Teknis terserah. Tapi pemahaman pengertian orang tua seharusnya anak sekarang yo sekolah, yo ngaji. Lewat mana? Wallahu alam. Saya tidak bicara teknis. Cuma karena saya berangkat dari dunia pesantren Pak Oni, maka saya ya terus terang saja Bapak Ibu sekalian,
Kalau ingin anak-anak sekolah dan ngaji, tempat yang paling efektif di mana? Di mana lagi kalau tidak di pondok pesantren? Pondok-pondok pesantren sekarang sudah berwarna-warni. Ya, sudah ada lembaga pendidikannya, formal, non formal. Yang non formal misalnya Masyarakat Diniyah, Tahfidzil Quran, Majelis Taklim. Yang formalnya sudah ada yang ada mulai dari tingkat PAUD sudah ada, TK, SD, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, aliyah, perguruan tinggi. Sampai ada di pondok pesantren yang mencapai S1, S2, S3 ada. Sekaligus dibina imtaknya di dunia pondok pesantren. Maaf loh, Pak Oni, tidak iklan loh. Tapi ini kenyataan yang saya amati. Ini loh ya. Ya, kalau memang anak-anak kita, cucu-cucu kita tingkatkan SDM-nya menghadapi situasi global yang seperti saya bayangkan, ringan tapi agak berat. Ringannya orang tua tidak usah susah-susah mendidik anak, titipkan saja di lembaga pendidikan pondok pesantren. Sekolahnya ada, pengajiannya ada. Tinggal orang tua bekerja, cari bekal, nyangoni anak untuk ke arah sini. Apa kelebihannya? Nah ini Pak Oni, masih ada waktu ya, kelebihan pendidikan pondok pesantren. Nih, satu, melatih hidup secara mandiri. Biar tidak jadi anak manja. Saya pakai istilah nyanyian Pak Oni. Mandi sendiri, makan sendiri, cawi sendiri, hidup mandiri. Dibimbing, tidak selalu menggantungkan orang tua. Ini dunia pesantren. Lalu yang kedua, membiasakan beribadah secara istiqomah. Jamaah sholat 5 waktu. Kalau nanti dibimbing puasa sunnah, beribadah secara rutin. Terus ayo coba anaknya Pak Oni di rumah. Hapian tok ngono. Oh, bapak ini takmir masjid anak gak tahu jamaah. Terus saya lo ndak nyindir. Ini loh. Ini saya termasuk. Lah kalau sudah di pondok pesantren ada disiplin. Harus berjamaah, harus beribadah. Karena ada sanksi peraturan. Yang ketiga, belajar secara disiplin dan terarah. Ada jam-jamnya. Waktunya baca Quran, waktunya ngaji, waktunya jamaah, waktunya istirahat. Ada jadwal. Yang terus ada tata tertibnya. Yang keempat, hidup secara komunal. Gotong royong. Kebersamaan selalu dijaga. Belajar bersama. Roan ya, istilah pondok pesantren roan, kerja bakti, bersih-bersih bersama-sama. Selalu diajak oleh lingkungan untuk komunal, untuk berjamaah. Yang kelima, menghiasi hidup dengan akhlakul karimah. Berbudi pekerti baik. Lewat pelajaran-pelajaran agama itu, anak-anak dididik punya hati yang ikhlas, tawadhu, syukur, sabar, qanaah, toleransi, sosial, pemaaf, dan lain-lain. Budi pekerti yang baik. Mohon maaf Pak Oni, kira-kira orang tua sanggup nggak mendidik anaknya ke arah sini? Ya saya sendiri akui, saya nggak bisa mendidik anak saya, cucu saya sendiri bersama ibunya anak-anak ke arah sini. Lalu yang keenam, mendapatkan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum. Baik formal, informal maupun ekstra kurikuler. Itu komplit. Pilih yang mana begitu saja. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan sesuai dengan bakat. Yang bakatnya tulis menulis, yang bakatnya qiraat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bakatnya seni-seni apa? Akan diarahkan oleh dunia pondok pesantren sesuai kemampuan, sesuai bakat. Yang ke-8, lebih banyak kontribusi manfaatnya di tengah-tengah masyarakat dalam banyak segi kehidupan. Lulusan pondok pesantren lebih banyak manfaatnya di tengah keluarga dan masyarakat. Saya pakai istilah di pondok saya, Pak Oni, alumni santri-santri ini harus ready stock. Siap pakai. Keluarga butuh apa? Siap. Masyarakat butuh apa? Siap.
Sampai bayangkan, Pak ini dicekeli pacul bisa, siap. Arit bisa, pen bisa, pidato bisa, khotib bisa, ceramah bisa, MC bisa, didui jajan. An-nadhafatu minal iman, bersih. Loh itu ready stok namanya. Ya, yang ke-9, mengantarkan anak menjadi orang yang soleh, yang diharapkan bisa berbakti terus kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tuanya, hidup di tengah masyarakat bangsa dan agamanya positif. Ini dunia pesantren yang mulai zaman penjajahan Belanda dulu, Jepang, Merdeka, sampai sekarang dunia pendidikan pondok pesantren masih tegar mengikuti perkembangan zaman. Menolong orang tua yang karena situasi dan kondisi ini tidak mampu membimbing anaknya sendirian, maka mari ini difikirkan. Akhirnya Pak Oni, cita-cita orang tua muslim akan tercapai berkat usahanya orang tua ini menjadi generasi anak-anak yang soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Ibadahnya kepada Allah habli minanas itu soleh ritual. Habli minallahnya. Habli minannasnya soleh secara sosial. Bukankah akan bahagia keluarga Bapak Ibu sekalian kalau punya anak cucu, keturunan, dzurriyyah yang soleh ritual dan soleh sosial. Untuk itulah ya saya hanya ingatkan sebuah hadis Nabi, doa sambil menyerahkan tadi itu dunia pendidikan, berdoa jangan lupa. Doa itu kata Nabi adalah ibadah. Doa itu intisarinya ibadah dan doa itu senjatanya orang mukmin. Orang tua jangan sekali-kali meninggalkan doa kepada Allah untuk anak cucu. Ikhtiar lahir tidak selamanya berhasil. Karena itu iringi dengan doa untuk anak-anak. Mohon kepada Allah agar anak-anak sesuai dengan harapan kita. Yang saya ingatkan dan sering saya sampaikan, tirulah doa dari Nabi. Pertama jangan lupa, Pak Yai di lingkungan pondok pesantren memegang hadis Nabi ini, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Surah Al-Fatihah itu dibaca untuk niat apa yang baik, silakan. Anak-anak istilah singkatnya difatihai. Membaca surat Al-Fatihah, mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing anak saya menjadi anak yang baik lewat Fatihah. Mohon maaf Pak ini, kata Pak Yai di lingkungan pondok pesantren, dua anak telu Fatihah satu persatu. Si A, B, C. Dua anak 5 Fatihah ping 5. Enggak ini ping 5 mau cek Fatihah menurut gak mampu. Kalau memang tidak ada kesempatan, satu kali baca Al-Fatihah untuk anak-anak, untuk anak cucu. Agar anak-anak terkendali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibayangkan ketika baca ini. Nah, lalu kemudian doanya para nabi-nabi dibaca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah kita bicarakan qurrata a'yun. Ini doa keluarga, ya Allah Tuhan kami, ya anugerahilah kami, istri-istri kami, anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, cenderamata buah hati, menjadi keluarga yang takwa. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Sehingga jadi anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria. Bukankah segitiga yang saya terangkan kemarin itu bertumpu kepada 3 doa ini. Anak yang thayyibah, anak yang soleh, sekaligus anak yang qurrata a'yun. Nah, baru kemudian ada tambahan dari Pak Yai kita. Doa secara keseluruhan agar anak-anak ini cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan, menjadi pengikut Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina wa ashabana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlis sunnati wal jamaah. Ya Allah, jadikanlah kami, orang tua ini, wa ahlana keluarga kami, wa dzurriyyatina keturunan kami, anak cucu, wa ashabana komunitas pergaulan kami
min ahlil ilmi wal khair, dari ahli pengetahuan, punya ilmu. Wal khair, ahli kebaikan. Cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan. Wa min ahli sunnati wal jamaah, kalau ilmu dan kebaikan sudah dicintai, arahkan kami semuanya ya Allah menjadi komunitas yang dijanjikan oleh Nabi, ahlu sunnah wal jamaah. Nanti satu ketika kita akan bicarakan apa itu ahlu sunnah jamaah. Yang penting mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan jamaah kaum muslimin yang mayoritas baik-baik. Sebaliknya, mohon kepada Allah, wala taj'alna wa iyyahum, dan jangan jadikan kami orang tua ini ya Allah, keturunan kami, komunitas kami ini min ahli dhairi wal dhalalah, ahli keburukan, ahli kesesatan. Kita tidak ingin keluarga kita tersesat jalan dunia akhirat. Kita tidak ingin anak cucu kita ini menjadi ahli keburukan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sebab Allah itu ada kemampuan. Nah, ini yang saya anjurkan terakhir ini Pak Oni, untuk komunitas fikrah yang Bapak Ibu merasa punya titipan amanah anak cucu, ikhtiar lahir menurut saya kesimpulan terakhir disekolahkan. Lalu kalau jadi di ngajekno lah, ya sekolah ya ngaji, diserahkan, kemudian diiringi dengan doa. Mudah-mudahan keluarga besar kita dalam bimbingan taufik hidayah dari Allah, yang akhirnya keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita nanti ketemu Nabi kita Muhammad SAW, kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Penutup, jangan lupa setiap berdoa. Doa sapu jagat ini harus dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, tepat 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Semoga apa yang saya sampaikan 3 episode berbicara tentang anak-anak ini ada manfaatnya, ada gunanya. Allahumma amin. Demikian Pak Oni, berbicara tentang keturunan, tentang anak-anak, saya kira cukup 3 sesi, 1, 2, 3 ini. Insya Allah di minggu depan, Kamis depan kita sudah beralih tema yang saya siapkan. Setelah orang tuanya kawin, anak-anak lahir, pendidikannya, lah anak-anak ini kan kemudian harus kita bimbing cara pergaulan keluarga. Artinya materi insya Allah yang akan datang berbicara tentang persaudaraan, seduluran. Itu. Oke. Terima kasih Pak Oni, saya kembalikan ke Pak Oni. Oke. Kita karena tidak ada pertanyaan Yai, tapi ada doa Yai, ada minta doa Yai. Yes. Cuma sebelum itu Yai, saya perlu mengingatkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang join di aplikasi Zoom, nanti akan ada sesi silaturahim, karena saat ini yang hadir ini ada Mbak Putri dari Papua Yai. Habis itu ada Pak Agus Setiawan di Sumatera Barat, Batu Raja Sumatera Barat gitu. Ya. Habis itu ada Dr. Diri di Tegal, ada Pak Ahmad Sauki di Tangerang, ada Pak Marta di BSD, ada Allah Akbar dari BSD juga ada beberapa Yai, jadi ya, yang hadir juga Yai. Jadi tolong nanti dan juga nanti ini ada beberapa komunitas masjid ya. Tadi ada Pak Wahyudi dari Porsikom Surabaya. Habis itu ada FMMB Forum Masjid Mushola BSD yang dipresidiumi oleh Pak Marta Batiar. Ada Pak Daryanto, Pak Sudaryanto dari Sahabat Masjid Indonesia. Nanti kita akan diskusi bersama-sama bagaimana tentang memakmurkan masjid-masjid ini. Oke, saya kira kita akan lanjutkan dengan doa. Ini ada permintaan mohon doa kesembuhan untuk kakak kami Ibu Riyatun. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti sering saya ingatkan, kita diajarkan oleh Nabi, oleh Allah dan Nabi untuk selalu berdoa kepada Allah. Doa tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga kita doakan
orang di sekitar kita, orang yang kita cintai. Sampai yang mati pun kita diajarkan untuk selalu mendoakan. Jadi persaudaraan yang akan kita bicarakan ke depan itu tidak hanya ketika hidup, sampai yang mati saja kita diajarkan untuk mendoakan. Ya, oleh karena itu situasi rumah tangga yang namanya sehat dan sakit itu akan datang silih berganti. Maka mari kita doakan yang sehat, keluarga kita semuanya ini mudah-mudahan tetap diberi kesehatan jasmani rohani oleh Allah. Yang sakit, apapun macamnya sakit, mudah-mudahan diberi sabaran, tabah, dan kesembuhan oleh Allah. Utamanya ini ada permohonan, tadi tidak sebut dari siapa Pak Oni, cuma Bu ini Haryati. siapa? Bu Haryati. Bu Haryati, agar Ibu Sriatun, kakak beliau ini yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan beri kesembuhan oleh Allah. Dan yang sekarang masih di rumah sakit pun, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya masih dalam ini Pak Oni dan jamaah sekalian, doa-doa mohon dihindarkan dari berbagai macam kecelakaan, penyakit menular dan bencana. Ini masih relevan karena Indonesia terus terang saja secara umum masih dalam wilayah zona merah. Nih, di beberapa provinsi memang ada yang sudah oranye, ada yang sudah kuning, tapi sama sekali 38 provinsi belum ada yang hijau dalam kaitan dengan penyebaran COVID-19. Khusus Jawa Timur, Pak Oni, kemarin-kemarin kita gembira, sudah oranye kabupatennya, kemudian yang 5 kabupaten saya lihat sudah kuning, tapi kemarin tanggal-tanggal kemarin hari Rabu, kok kemudian berkurang lagi yang kuning, sudah jadi oranye lagi, ada 3 kabupaten jadi merah lagi. Ini hati-hati, oleh karena itu mari tetap saya ingin ajak doa ini untuk kita semuanya agar terhindar dari apapun yang negatif menurut pengamatan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. وحمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وسلم. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli ni'matika wa tahawuli ni'matika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma dfa'anna al-ghala'a wal bala' wal waba'a wal qahta wa ta'un virus corona wasyada'ida wal fitan wal mihana wal fakhsya'a wal munkara ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna hadzal balaa wal wabaa wal qahta wa taun virus corona wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir.
mohon kesembuhan. Allahumma rabban nas, mudhibal bas, antas syafi, la shifa'a illa shifa'uka, isfi amrodona, shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan wasi'ah, wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, wa zayyin akhlaqana bil Qur'an, wa sallim ajsadana bil Qur'an, wa najjina minan nari bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, wa fil qabri munisa, wa ala sirati nuran, wa fil jannati rafiqan, wa minan nari sitra wa hijaba, wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah sangat berguna bagi kami dan bagi jamaah semuanya yang sudah mengikutinya. Dan insya Allah ada rekamannya baik di YouTube maupun di Facebook. Izin saya matikan Facebook dan rekamannya. Monggo bagi yang nanti yang di Zoom nanti kita akan ada silaturahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.